Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 25 Juli 2021 bersama Romo Andang Binawan SY dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice yang saya kasihi, salam sejahtera. Damai sejahtera untuk Anda semua dimanapun Anda berada. Hari ini saya, Andang Binawan dari Gereja Santa Teresia, Jakarta, mau mengajak merenungkan suatu bacaan yang sangat terkenal. Suatu kisah di mana seorang anak memberikan 5 roti dan 2 ikan untuk dijadikan makanan bagi 5.000 orang. Kita akan mencoba melihat maknanya bagi hidup kita dari teks yang nanti akan kita baca bersama. Tapi sebelum itu, mari kita bersama mohon berkat terang Roh Kudus agar kita makin mampu memahami dan nanti juga mengikuti kehendak Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, sekali lagi kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Dan hari ini Engkau juga memberikan kesempatan kepada kami untuk tumbuh dan berbuah. Bimbinglah kami supaya kami dapat bertumbuh dan berbuah seperti yang Kau kehendaki. Tentunya kami berharap juga bahwa Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan kebijaksanaan, sehingga apa yang kami usahakan untuk memenuhi panggilan kami dapat menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Maka juga ya Tuhan, supaya kami mampu memahami jalan dan petunjuk-Mu, terangilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Bukalah hati dan budi kami serta nurani kami, supaya kami makin melihat cahaya itu yang akan menuntun setiap langkah kami, perkataan kami, dan pikiran kami, supaya kehendak-Mu lah yang terjadi, bukan kehendak kami. Dan dengan demikian hidup kami bukan hanya menjadi berkat bagi sesama dan dunia, tapi juga menjadi kemuliaan bagi-Mu sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, mari kita sekarang mendengarkan apa yang oleh gereja ditawarkan untuk kita renungkan hari ini, yaitu yang diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1-15. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput,
Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya pada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya, dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, sebuah kisah yang sangat terkenal dan memang biasanya kita memaknainya sebagai sebuah persembahan yang kecil akan bermakna kalau diberikan dan disatukan dengan kehendak Tuhan. Itu tidak salah. Panggilan kita memang memberi, panggilan kita menjadi berkat sekecil apapun yang kita punyai. Tetapi hari ini saya ingin mencoba mengontraskan itu dengan apa yang kita baca di bagian awal. Yaitu ketika tadi dikatakan orang-orang berbondong-bondong ingin melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang dilakukan Yesus. Lalu di sisi lain ada seorang anak kecil yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Ini sebenarnya kontras. Mengapa kontras? Begini, fenomena bahwa orang itu berbondong-bondong mau mendapatkan sesuatu dari imannya, itu jamak, itu biasa. Tetapi apakah itu iman? Menurut saya, belum. Itu baru percaya, belum sungguh beriman. Karena ketika tadi dikatakan bahwa mereka menunggu mujizat-mujizat penyembuhan, jadi ketika kita percaya, siapakah fokusnya? Bukan Tuhan, tapi aku. Fokusnya diriku. Aku mau mendapatkan sesuatu dari Tuhan yang aku sembah, yaitu kesembuhan. Sama kalau kita itu berbondong-bondong mengikuti misa atau novena atau KRK penyembuhan. Tidak salah memang, tapi belum cukup. Beriman itu tidak hanya sekedar percaya lalu mendapatkan apa yang kita maui, apa yang kita inginkan. Seolah-olah Tuhan hanya mau melengkapi kita. Itu kepercayaan banyak orang. Itu kepercayaan mereka yang masih belum sungguh-sungguh tumbuh di dalam iman. Karena iman itu lebih daripada percaya. Iman adalah ketika kita mau dan bisa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus dalam hal ini jelas-jelas mengatakan, kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sangat jelas. Iman itu mengasihi Allah, memberikan hidup kita kepada Allah, bukan mendapatkan untuk kepentingan, apalagi kepentingan-kepentingan duniawi. Penyembuhan badan, penyembuhan fisik, itu kepentingan-kepentingan duniawi. Dan itu yang banyak dicari kalau orang mengikuti acara-acara penyembuhan, bukan? Hubungan kita dengan Tuhan pada yang pertama tadi, relasinya fokusnya masih pada diri sendiri. Tetapi iman itu fokusnya kepada Tuhan. Fokusnya bukan diri sendiri. Nah, disinilah anak kecil yang mempersembahkan 5 roti dan 2 ikan, itu adalah
sebuah simbol di mana orang mau memberikan dirinya kepada Tuhan. Dan di sana Tuhan berkarya. Di sana Tuhan mengembangkannya seperti biji sesawi yang menjadi pohon yang besar, bukan? Itulah iman. Jadi dengan kata lain, iman adalah relasi dengan Tuhan dan fokusnya bukan diri sendiri lagi, tapi pada Tuhan. Itulah beriman. Itulah mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap budi, dengan segenap jiwa kita. Memang tidak gampang. Sulit. Nggak terbayangkan kadang-kadang. Tetapi anak kecil dengan 5 ikan dan 2 roti mau menjadi simbol. Bagaimanapun kita mau berusaha tetap memberikan yang terbaik pada Tuhan meskipun belum sempurna, meskipun masih jauh. Tetapi fokusnya pada Tuhan, kita berikan apa yang kita punya kepada Tuhan. Hati kita, jiwa kita, pikiran kita kepada Tuhan. Supaya kehendaknya lah yang terjadi, bukan kehendakku. Doa Yesus di Taman Getsemani adalah simbol iman itu. Yaitu menyerahkan semuanya kepada Bapa. Bunda Maria menjadi teladan juga ketika mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Fokusnya pada Tuhan, fokusnya kepada Bapa. Itulah beriman. Itulah si anak kecil yang mempersembahkan 5 roti dan 2 ikan. Bukan orang-orang kebanyakan yang hanya mencari sensasi, mencari kesembuhan, yang fokusnya diri sendiri. Maka mari, hari ini kita diingatkan untuk meningkatkan iman kita dari sekedar percaya demi kepentingan diri sendiri, menjadi iman di mana kita berrelasi dengan Tuhan dan membiarkan Tuhan sungguh berkarya bagi kita, karena fokusnya adalah Dia yang menjadi sumber kehidupan. Dengan itulah kita mempunyai kekuatan, dengan itulah kita akan menjadi inspirasi dan harapan juga bagi sahabat, kerabat, dan masyarakat. Maka mari kita buka hati kita dan kita usahakan sebaik mungkin di dalam setiap langkah hidup kita. Tuhan memberkati dan semoga kita senantiasa juga menjadi berkat bagi sahabat, kerabat, dan masyarakat. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 25 Juli 2021. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Andang Binawan untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.